Bapak-bapak, apakah sebelumnya saya tanya dulu ya, Bapak-bapak, apakah sudah bisa membuat chatbot di WhatsApp-nya? Sudah berhasil? Pak Putra, sudah berhasil belum Pak bikin chatbotnya? Masih proses, Pak. Belum selesai. Oh, tapi sudah nonton video tutorialnya ya? Wih, sudah, Pak. Ada kendala di mana Pak? Karena kita sih berharap yang join kelasnya sudah bisa punya chatbot sendiri ya, WhatsApp-nya ya. Apakah sudah sampai menyambungkan WhatsApp ke webnya? Sudah bisa Pak? Belum, Pak. Saya baru masuk sih, Pak, kemarin, Pak. Jadi Oh, baru masih masuk kemarin. awal-awal, Pak. Oke, oke. Baik, baik. Jadi saya coba praktekkan langsung di sini ya, supaya eh, bisa paham lagi caranya, step-stepnya. Kalau dari Pak Ubay yang dari WA Rocket, mungkin juga sudah punya gambaran juga karena pernah ikut Zoom yang Lead Master AI ya Pak ya. Iya. Jadi saya sekalian mengumumkan bahwa untuk platform chat low AI itu kita upgrade versinya dengan branding baru ya. Branding barunya itu pakai bahasa Jakartanya Pak. Jadi Satu dulu. chat low ya namanya ya. Ini ya, kelihatan di Satu. layar. Iya, Pak. Iya. Ya, ini branding barunya kita dan fiturnya lebih lebih baru ya Pak dibanding fitur yang chat low AI. Jadi kita pakai nama sekarang chat low aja. Nah, buat bapak-bapak yang belum punya akun di Chatlu bisa bikin langsung akunnya karena kalau kita masuk dari yang website lama itu sudah disediakan dua menu langsung di sana. Bisa milih mau kalau masih punya akun lama bisa masuk di akun lama, tapi kalau mau langsung yang akun baru bisa. Ini ya, jadi langsung bisa pilih akun kayak gini ya. Nah, nanti gunakan aja email yang sama untuk daftar di yang Chatlu. Nah, di chat lu kalau Bapak Ibu udah punya akun, itu tampilan dashboard-nya seperti ini. Jadi dia lebih banyak fitur di sini. Ini ya, fiturnya semakin banyak ya. Nah, harapan saya sih paling tidak usernya bisa menggunakan fitur basicnya. Fitur basicnya itu adalah chatbot AI, kemudian bisa broadcast WhatsApp. Itu dulu aja, dua itu sudah cukup bagus kalau bisa pakai dua itu. Karena di sini ada fitur yang namanya WhatsApp WA Warmer. Jadi ini untuk memanasi akun WhatsApp. Kemudian juga ada fitur untuk group sender. Ini kita ngirim ke grup-grup WhatsApp. Kemudian ada fitur untuk sequence message. Ini adalah fitur untuk mengirimkan pesan WhatsApp itu berurutan ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga gitu. Kemudian ada juga chatbot flow. Ini juga untuk mengirimkan pesan WhatsApp sesuai dengan flow yang kita mau gitu. Nah, ini fitur yang lain Bapak Ibu nanti bisa pelajarin berikutnya, tapi yang penting basicnya dulu aja adalah fitur membuat iBot dan fitur untuk WhatsApp Blast. Masa Ya. apa? Nah, sekarang yang di grup kelas Mahal membuat nggak ya? iBot berarti harusnya sudah nonton videonya dan saya akan ulangi untuk proses Bapak Ibu membuat chatbot itu sebenarnya sangat gampang. Step pertama itu menyambungkan nomor WhatsApp-nya ke web ya. Jadi masuk ke menu device di sini ya. Ini ya contohnya. Saya langsung praktekkan nih, masuk ke menu device. Ini saya tambahkan nomor saya. Ya, sudah bertambah di sini tapi ini belum tersambung. Nomornya harus di scan. Nah, caranya itu Bapak Ibu tinggal klik ini. Apanya? Udah? Saya mute dulu ya.
tinggal diklik ini, connect via QR code. Nanti akan muncul QR code, nah kita langsung scan aja WhatsApp kita di sini. Ini kalau bisa jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama QR code-nya akan hangus. Karena dia hanya beberapa detik aja itu hitungannya. Oh ya, ini saya langsung tautkan perangkat. Jadi di WhatsApp-nya Bapak Ibu kan ada tuh, kalau diklik di titik kanan, dia ada taut perangkat ya. Nah itu ya, dia sudah terhubung langsung ya, terhubung. Kalau sudah terhubung seperti ini, artinya nomor WhatsApp kita sudah terhubung ke website Chatlu ini, ya. Dan untuk melihat statusnya, tinggal dicek di sini. Nah ini sudah hijau. Kalau tadi kan merah ya, sudah hijau artinya dia sudah terhubung. Nah, step kedua, Bapak Ibu tinggal milih di sini aja perangkat mana yang mau dibuat untuk chatbot-nya. Jadi perangkatnya yang mana yang mau dipakai untuk chatbot. Nah, contohnya kalau misalnya saya pakai yang 117 ini ya, saya pilihnya. Kemudian saya tinggal membuat AI-nya. AI-nya seperti apa? Nah, itu kita masuk ke menu AI bot. Ya, ini masuk ke menu AI bot. Di paling atas itu ada pilihan disable. Itu artinya memang AI-nya nggak berfungsi, mati ya. Ada one boot, ada multi boot, ada Bexa. Nah, saya selalu menyarankan pakai one boot aja, jadi satu boot. Nggak perlu banyak-banyak boot ya. Kemudian di sini ada tulisannya replay when sender is group, personal atau all. Nah, kalau kita pilih grup, itu artinya dia merespon chat-chat yang ada di grup yang kita bergabung, Bapak Ibu, atau kita miliki ya. Jadi kalau ini saya nggak pakai karena saya khusus untuk personal, jadi orang yang ngechat langsung ke WhatsApp-nya kita. Kalau dia ngechat langsung ke WhatsApp kita, otomatis AI bot ini akan bekerja, ya. Kemudian ini ada reject call automatically, artinya apa? Kalau kita on kan, itu WhatsApp kita tidak bisa terima telepon, hanya untuk chat. Ya, jadi nggak bisa terima telepon, otomatis yang di reject. Kemudian boot read message, itu artinya kalau kita on kan, kalau nanti ada chat yang masuk, itu statusnya akan ke read. Kemudian boot typing ini akan muncul indikator kalau kita membalas pesannya itu akan ada typingnya. Kemudian delay responnya ini Bapak Ibu bisa atur. Saya biasanya maksimal sampai 5 detik, 5 second ya. Ini fungsinya untuk apa? Kalau misalnya dalam kondisi chat yang masuk banyak sekali, makanya perlu diatur ini. Tapi kalau yang masuk chatnya dikit mungkin nggak akan masalah. Tapi kalau chat yang masuk banyak itu nanti akan jadi masalah, sama WhatsApp akan dideteksi sebagai spam kita karena kita balasnya juga terlalu cepat. Nah, kemudian ini yang paling penting bagian di sini adalah membuat instruksi prompt. Membuat instruksi prompt, ya. Instruksi prompt. Instruksi prompt-nya uh, ini adalah otak yang kita perintahkan ya, yang kita perintahkan untuk ke AI menjawab semua pertanyaan. Makanya di sini harus detail dan lengkap, ya. Jadi AI kita, AI kita tuh bisa pinter itu ada dua faktor. Yang pertama di instruksi yang kita bikin, yang kedua mesin yang kita pakai. Ya kita pakai AI yang mana? Pakai ChatGPT, Gemini atau Grok, ya. Dan kalau di video tutorial itu saya berikan contoh pakai Gemini yang free tier, tapi dia hanya berlaku untuk beberapa kali percakapan aja. Jadi memang karena gratis ya dari Gemini. Nah, di sini kita ada tambahan itu untuk API untuk Grok ya.
Jadi Bapak Ibu bisa pakai Grok. Ini bacanya Grok atau Grok nih. Pakai ini ya. Ini juga ada fitur gratisnya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau mau coba pakai yang gratisan, boleh pakai ini juga. Ini saya udah coba pakai yang Grok, itu hasilnya juga bagus ya. Saya pakai yang gratis, bisa. Nah, kembali lagi bahwa sistem instruksi prompt itu yang paling penting, karena dia adalah perintah yang kita berikan ke AI untuk menjawab semua pertanyaan. Semakin ini lengkap, maka AI kita akan semakin bagus. Nah, cara bikinnya gimana? Cara bikinnya paling simpel, ya kita menggunakan salah satu ini aja, mau Claude, Gemini, ChatGPT boleh. Itu kalau saya sendiri lebih suka pakai ChatGPT untuk membuat prompt ini. Nah, Bapak Ibu mesti bikin akun di ChatGPT, kemudian nanti bikin perintah untuk membuat instruksi model AI-nya. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya langsung kasih contoh. Jadi, contoh prompt-nya, cara membuatnya ya. Di layar saya kelihatan nggak Bapak Ibu? Di belakang itu, sudah keluar ChatGPT. Boleh direspon, kelihatan apa tidak? Kelihatan. Kelihatan ya. Baik. Ya, Jadi, Prof. Tonite. ya Bapak Ibu nanti masuk ke ChatGPT, sudah punya akun ChatGPT semua belum? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Baik. Pak. Nah, masuk ke ChatGPT, kasih perintah seperti ini. Nih ya. ChatGPT, bertindaklah kamu sebagai orang yang ahli membuat prompt CS AI untuk WhatsApp bot. Tugas kamu nanti menyusun prompt CS AI yang jelas, terinci, dan akan menghasilkan output chatbot AI yang sempurna. Bisa menjawab pertanyaan layaknya manusia. Ya. Nah, dengan perintah ini, itu ChatGPT saya merespon seperti ini. Ya, dia membuatkan struktur prompt yang bagus untuk CSAI. Ini jawaban dia ya, dia bikin framework-nya. Yang pertama ada role ya, atau persona ya. Kemudian objektif, tujuannya, company background, 3, product knowledge, sampai ke bawah ini banyak, panjang ya, sampai ada 12. Ini sampai object handling, CTA rule, CTA rule maksudnya call to action rule ya. Kemudian forbidden rules, apa yang nggak boleh ya. Jadi ya juga kita larang, misalnya ngarang harga, ngarang bonus, ngarang fitur, itu nggak boleh. Karena biasanya kalau nggak dikasih ini, AI itu suka lebay. Jadi dia kadang suka jawabnya ngawur, karena kita nggak kasih batasan. Ya. Kemudian example, dikasih contohnya. Ya, ini yang terakhir ini, contohnya. Nah, ini adalah framework yang dikasih oleh ChatGPT untuk kita membuat prompt CSAI-nya. Ada 12 rule, 12 aturan. Ya, ini template-nya kayak gini ya, template-nya. Ini saya kasih ke Bapak Ibu aja. Nanti kalau mau bikin CSAI-nya, lah, polanya kayak gini aja. Saya udah terapkan ini hasilnya bagus, lengkap gitu ya. Saya kasih ke Bapak Ibu ya, untuk ini saya kasih di chat ya. Ini boleh di copy, kalau mau di copy silahkan. Ada 12 framework ya. Nah, setelah dapat ini mungkin nanti keluarnya kalau Bapak Ibu coba pakai perintah yang sama seperti ini ya. Mungkin agak beda-beda dikit, tapi saya rasa sih basicnya sama. Dia kasih framework. Ini perintah awalnya ya. Perintah awal saya kasih ya. Saya kasih di chat, silahkan kalau mau di copy. Saya kasih di chat ya. Itu perintah awalnya. Jadi kita meminta
ChatGPT itu sebagai ahli pembuat prompt ya. Nah, setelah dapat ini, Bapak Ibu tinggal langsung lanjutkan aja untuk ChatGPT membuatkan sesuai dengan framework ini, 12 ini, template-nya. Dengan memberikan penjelasan produk dan jasanya Bapak Ibu. Jadi kembali lagi ya, produk dan jasanya harus dijelaskan juga secara lengkap. Ini contohnya kan saya mau membuat chatbot untuk membalas chat yang masuk menjawab pertanyaan tentang produk kelas membuat chatbot AI. Ya, makanya di sini saya kopikan isi landing page yang saya bikin. Ini isinya landing page-nya. Ini saya berikan semua isinya tentang kelasnya itu bahas tentang apa, harganya berapa ya, semua saya kasih di sini. Dapat bonus berapa ya, semua saya kasih di sini. Nah, setelah itu kita minta ChatGPT membuat sesuai dengan ini, template ini, 12 ini, strukturnya. Nah, hasilnya itu seperti ini, Bapak Ibu ya. Hasilnya itu sangat-sangat lengkap nih. Hasilnya sangat lengkap nih. Ada mulai pertama dibikinkan role persona, ya sesuai dengan produk jasa kita, dia akan bikinkan role persona ya, objektif tujuan, company program background ya, semua diberikan semua ini. Product knowledge, sampai yang terakhir udah pasti sampai yang nomor 12. Itu tentang sales conversion rule ya, CTA rule, objection handling. Ini udah jadi Bapak Ibu. Jadi nggak perlu kita bikin satu-satu. Ya, info forbidden rules saya dikasih semua. CTA rules. Ini sampai yang terakhir comparison example. Tuh ya. Nah, dari sini kira-kira Bapak Ibu sudah cukup memahami nggak cara membuat prompt-nya? Memahami, Pak. Sudah, Pak. Cukup ya. Jadi gampang ya. Kita nggak perlu ngetik satu-satu. Yang paling basic adalah kasih perintah aja sesuai dengan framework-nya tadi 12 framework itu. Terus kita kasih informasi tentang produk sama jasa kita. Dikasih yang lengkap sampai harganya, cara ordernya. Tapi dia akan membuat sendiri rangkaiannya ini. Nah, kalau sudah tinggal hasilnya ini tinggal di-copy aja. Ini tinggal di-copy dan dimasukkan ke sini. Nih. Ya, udah jadi nih saya prompt-nya. Masukannya ke kolom apa itu, Pak? Kolom sistem instruksi prompt. Sistem instruksi prompt. Itu. Nah, ini prompt-nya udah jadi. Nah, kalau mau lebih lengkap lagi, Bapak Ibu bisa berikan tambahan tentang Q&A. Jadi simulasi Q&A. Nah, ChatGPT itu udah kasih arahan ke kita ya. Dia ngasih saran ke kita ini ya. Jadi dia bilang prompt di atas sudah siap digunakan sebagai sistem prompt. AI agent prompt untuk WhatsApp ya. Dia udah bilang kayak gitu nih. Cuma dia bilang untuk performa yang lebih tinggi, langkah berikutnya adalah menambahkan 100 FNQ tambahan, kemudian database objective handling, alur follow up otomatis, dan alur closing bertingkat. Nah, kalau saya sih hanya tambahkan ini, 100 FNQ tambahan. Ya, ditambahkan bisa enggak, tergantung dari Bapak Ibu. Kalau mau ditambahkan boleh, tambahkan aja. Kita perintahkan ChatGPT untuk membuat 100 FNQ tambahan. Nah, dari data yang diperoleh di awal ini ya, ke Bapak Ibu bisa baca dulu kira-kira semuanya udah lengkap belum gitu. Kalau belum lengkap, ya nanti tambahkan. Nah, saya sendiri saya lihat belum lengkap, makanya saya tambahkan ini. Jadi oke,
Nah, perintahnya oke, buatkan 100 FNG tambahan, masukkan juga informasi mengenai apa yang belum ada. Nah, saya tambahkan ini, ada beberapa informasi yang saya lihat hasilnya masih kelewatan. Jadi saya masukkan di sini informasi yang kurang, dan dia buatkan 100 FNG-nya. Ini informasi tambahan wajib ketahui AI, ya, link pendaftaran, informasi tools, AI-nya apa aja. Jadi dia kasih detail banget tentang tambahan FNG-nya, ya. Total ada 100 simulasi tanya jawab. Nih. Jadi semuanya udah disiapkan sama ChatGPT, teman-teman ya. Tinggal teman-teman ngecek aja ulang apakah sudah sesuai dengan produk sama jasanya. Nih ya. Ini bisa ditambahkan, bisa enggak, silakan teman-teman buat opsional, tapi kalau tambahkan lebih bagus ya, karena informasi lebih lengkap. Ya, Biasanya kalau di landing page kan ada Q&A tersendiri itu kolomnya, Pak. ya, bisa Pak. Pakai itu boleh, tinggal nanti dia suruh nyusun aja ChatGPT Pak. Tambahkan 100 Q&A simulasi lainnya gitu. Karena biasanya dia lebih lengkap dia. Kalau ChatGPT bikin lebih lengkap gitu, sama ChatGPT bikin ada kemungkinan pertanyaan-pertanyaan lain gitu Pak. Iya, betul. Untuk orang yang ngechat gitu. Ini bisa dimasukkan ya, Bapak Ibu bisa tinggal dimasukkan aja kembali ke sini, ya formnya itu. Nah kalau sudah, langkah berikutnya tinggal memasukkan API. Nah API ini apa? API ini untuk menghubungkan mesin ininya, mesin AI-nya, mau ChatGPT, Gemini atau Grok, ke websitenya, Bapak Ibu ya. Makanya dia menggunakan namanya API Key. Nah, API Key ini cara mendapatkannya semua platform sebenarnya mirip ya, tinggal bikin akun terus nanti create API. Saya kasih contoh yang ini ya, yang baru yang Grok ya. Ini bacanya Grok apa Grok ya. Nah, yang Grok itu cara bikinnya itu gampang sekali, tinggal masuk ke sini nih. Konsol, nih ya, konsol saya kasih di chat ya. Masuk ke sini. Nih, nanti bikin akun. Sebenarnya bisa di setting juga sih di itu ya, di Google ya. Grok APK. Grok APK. Itu ya, paling atas ya. Jadi konsol.grok.com nanti akan muncul untuk kita daftar. Ini karena saya sudah daftar, jadi posisinya udah posisi login. Jadi kayak gini ya, kalau posisi login ya. Kayak gini. Nah, ini kita bisa dapat gratis API, dan saya coba lebih lama daripada Gemini. Jadi artinya kita bisa pakai lebih lama ya, gratisannya itu. Tokennya lebih banyak gitu yang disediakan sama Chrome untuk gratisannya. Nah, kalau sudah seperti ini kan di home ya ini ya, ini di home kan nanti bikin masuk pertama kali pasti kayak gini posisinya ya. Saya kasih di chat ya. Console.crop.home. Nah, tinggal masuk ke menu API. API kemudian baru create API. Ini create ya. Create. Namanya dikasih bebas, silakan. CS. Kemudian ini tanggalnya mau dikasih expired atau enggak, boleh, tapi saya sih biasanya nggak pakai ya, saya coba pakai nama doang. Ini tinggal di submit. Nah, kita udah dapat aplikasi. API-nya kita dapat. Nah, ini ya. Nah, ini karena munculnya hanya sekali, jadi langsung di copy aja. Yang ini muncul cuma sekali, nggak bisa diulangi. Tinggal di copy dan masukkan ke sini.
ya. Masukkan ke sesuai dengan ini ya, ini Grok kan. Nah, untuk yang versi gratis itu bisa berjalan dengan modelnya ini. Modelnya yang GPT OSS 120 atau OSS 20. Ini bisa berjalan pakai ini. Nah, ini kita tinggal simpan, udah selesai. Ini chatbotnya udah berjalan, ya. Chatbotnya udah berjalan. Nah, seperti itu, Bapak-bapak yang hadir, kira apa sudah memahami step-stepnya? Eh, boleh saya ngulang dari awal bentar? Silakan, Pak. Jadi kalau misalkan kita belum punya akun, kita daftar akun dulu ya ke Bapak tentunya dengan berlangganan itu ya. Kemudian kita dapat akun. Iya, Kemudian kita buka dashboard kan, masukin nomor WhatsApp yang ingin kita daftarkan ya. Itu bebas kan, nggak bisa, boleh ada beberapa gitu. Tapi yang jelas harus satu NICE mungkin ya, biar nggak kacau nantinya pas jawaban-jawabannya ya. betul, betul. Jadi kalau untuk satu nomor WA ini hanya bisa di setting satu prompt AI agent, Pak. Jadi nggak, kita harus pilih nih, kan ini kita harus pilih kan, nggak bisa dua kan, harus satu. Ya. Betul. Nanti kalau saya beli satu berarti cuma dapat akun satu gitu ya, nggak bisa banyak akun. Jadi tergantung plannya, Pak. Kalau misalnya Bapak plannya yang ini UMKM Pro atau yang bisnis, itu bisa lebih dari satu akun WhatsApp. Oh ya, siap. Oke. Nanti sesudah kita daftarin kan di eh, di web Bapak itu ya nomornya. Nanti kita juga latih lewat ChatGPT gitu ya. Kita lewat ChatGPT. Jadi masuk ke sini, Pak. Masuk ke menu iBoot. iBoot ini fungsinya memang untuk menjalankan fungsi boot AI-nya ke WhatsApp yang terhubung tadi. Yang iBoot itu yang interupsi itu ya. Ya, untuk sini, Pak. Menu iBoot. Oke. Yang Nah, lain ada pertanyaan? saya pertanyaan satu. Kalau misalkan kita mau masuk nomornya itu kita masukin ke landing page kita, nggak masalah ya? Nggak masalah, Pak. Nanti kan dari landing page, dia akan ngeklik langsung masuk ke WhatsApp Bapak. Hmm. Nah, WhatsApp-nya itu yang balas udah AI ini, Pak. Yang balas ini. Siapa? Makasih Pak. Ya. Yang lain, yang di kelas bikin chatbot AI, apakah sudah paham semua? Karena kalau udah ikut kelasnya nggak bisa bikin chatbotnya, sayang nih. Gimana? Apakah sudah praktek bikin chatbotnya? Jadi yang versi terbaru ini itu ada pilihannya lebih banyak ya, bisa pakai Grok, DeepSeek juga. Nah, kalau saran saya pakai yang gratisan aja dulu, nggak usah pakai yang berbayar, pakai ini aja Grok. Nah, karena saya udah coba ini pakai ini, tokennya dia lebih banyak daripada Gemini. Gemini kan paling hanya berapa kali percakapan dia udah habis gitu ya. Ini lebih banyak nih, karena saya udah coba 1 minggu ini nggak habis nih, pakai pakai Grok. Walaupun seminggu nggak habis, tapi APK kan tiap hari harus ganti ya Pak ya? Enggak Pak. Jadi selama tokennya masih ada, itu kita nggak perlu ganti Pak, karena dia masih bisa merespon, dia masih bisa memproses ini Pak, perintah ini masih bisa diproses sama dia. Jadi konsepnya itu AI-nya adalah sebagai otaknya ya, otaknya yang menggantikan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan ini ada perintahnya gitu. Kalau kamu ditanya ini jawabannya ini, kalau kamu nanti pertanyaan jawabannya ini, seperti itulah kira-kira ya. Tapi kan AI ini bisa mengembangkan jawaban-jawaban mereka sendiri gitu.
Nah, kadang-kadang memang kalau kita ini nggak lengkap, AI ini jawabnya ya sesuai dengan yang dia mau aja. Dia ngambil database dari luar gitu. Oke, sudah cukup jelas semua ini bapak-bapak yang hadir karena yang nggak ada ibu-ibu nih. Dengan ini cukup jelas Jelas, Pak. ya. Boleh diketik, bantu respon ketik, jelas apa enggak? Apa pada tidur? Gimana? Cukup jelas ya? Oke, oke, jelas ya. Jadi saya lanjutkan. Baik. Jadi saya lanjutkan ya bahwa kunci untuk kita membuat CS bootnya itu lebih bagus. Pertama adalah di promnya, kedua adalah pilihan mesinnya, gitu ya. Kembali lagi kalau mesin yang kita pilih juga yang mohon maaf nih, karena kan mesin ini ada banyak model. Saya udah coba beberapa model. Ada yang memang kelihatannya tuh yang jawabannya suka ngawur-ngawur, ada yang jawabannya pintar gitu. Makanya ini modelnya juga tergantung. Dan kalau saya coba di ChatGPT itu memang biayanya beda. Kalau kita pakai yang lebih pintar, tokennya itu biaya lebih mahal, gitu aja. Jadi memang mereka mengkategorikan modelnya ini sesuai dengan kecerdasannya. Itu. Nah, sekarang ini kabar bagusnya itu, ini yang paling bagus loh sekarang kok kalau saya baca-baca di sosial media ya. Jadi paling pinter lah itu Prof itu. Makanya saya sarankan pakai ini aja. Nanti pilih yang ini ya, GPT OSS 20 atau 120. Ini dua-duanya bisa berjalan. Yang lainnya nggak bisa karena ini versi gratisannya mereka. Nih, versi gratisannya Prof. Dan saya lanjutkan, Bapak Ibu, selain pemberitahuan mengenai upgrade versi dan rebranding, jadi yang join di kelas pembuat chatbot AI, kalau Bapak Ibu pengen lagi mendalaminya, pengen memanfaatkan WhatsApp-nya itu lebih maksimal, saya kan sudah menawarkan ke Bapak Ibu untuk join pendampingan WhatsApp Automation Mastery ya. Jadi kita akan memanfaatkan fitur yang ada di sini di Chatlo itu secara maksimal. Nah, cara kerjanya kayak gimana kan nanti saya jelaskan di video tutorialnya itu satu-satu gitu Bapak Ibu. Jadi secara singkatnya itu, jadi kita bisa lihat di sini ya. Kalau sekarang ini kan kita itu cuma pakai WhatsApp hanya untuk baru tahapan yang nomor 3 ini, AI respon. Jadi kita hanya di proses ini aja, AI respon. Layarnya kelihatan ya, Bapak Ibu ya. Layar yang saya share kelihatan ada Kelihatan Pak. kelihatan ya. Ada 4 poin. Jadi kita itu baru di step nomor 3 ini. Jadi kita memanfaatkan WhatsApp untuk membalas chatbot otomatis. Tapi sebenarnya kita bisa pakai strategi lebih lagi kalau mau mendalami WhatsApp marketing. Nah, di sini ada fitur untuk scraping database otomatis. Nah, fitur ini ada di Chatlu itu untuk scraping di grup-grup WhatsApp. Jadi selama ini kan saya sudah menggunakan ini, saya mungkin sudah beberapa kali blast. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah terima blast dari saya. Jadi saya scraping database dari grup-grup WhatsApp. Ya, kemudian saya melakukan blast kampanye, ya, blast kampanye. Kemudian kalau ada respon, itu responnya dibalas sama AI. Itu yang secara organik ya. Jadi cara yang kita lakukan secara manual lah ya. Kita uh, scraping manual, kemudian setting blast manual, kemudian dibalas otomatis gitu. Nah, tapi saya juga melakukan yang lebih expand lagi adalah saya menggunakan ini iklan. Jadi saya masang iklan di Meta. Iklannya ini khusus untuk klik to WA. Nah, ketika orang masuk ke WhatsApp dari iklan, dia akan langsung direspon sama AI. Ya. Nah, makanya kita perlu membuat prompt AI-nya itu semua harus mengarahkan ke closing.
Ya, kalau Bapak Ibu sudah punya toko online, di sana pasti ada namanya link checkout page gitu. Nah, kalau saya sendiri, semua pasti saya arahkan ke halaman website saya atau halaman payment. Itu Bapak Ibu. Setiap percakapan di ini, di AI-nya. Jadi ini meningkatkan closing ratio. Karena saya nggak perlu balasin manual satu-satu, semua udah diarahkan untuk closing gitu. Jadi pilar yang kita mau belajar itu sebenarnya ini, Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau kita manual ya otomatis ya cat manual itu melelahkan, udah pasti ya. Waktu kita habis buat 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 pegang WhatsApp doang gitu. Kemudian kita kewalahan balas chat. Dan kalau kita adminnya belum banyak, ya admin nggak bisa sampai 24 jam. Nah, kalau udah ada AI, ya otomatis akan dibalasin semua. Dan omset bisa stuck, bisa aja. Karena kita nggak respon dengan cepat ya kalau ada chat yang masuk. Ya, jadi uh, era barunya adalah ya kita akan maksimalkan WhatsApp untuk menjadi tim marketing kita gitu. Jadi dia bisa broadcast, dia bisa nyari data, dia bisa balas otomatis. Nah, di kelasnya itu saya kasih modul sampai Bapak Ibu nanti ada saya berikan bonus itu cara mencari prospek lead data dari WhatsApp group udah pasti ya. Kemudian cara mencari prospek dari Facebook group ya, sama dari iklan di Meta. Nanti saya berikan bonus e-booknya. Kalau Bapak Ibu mau belajar Meta Ad untuk pasang iklan di Meta. Dan yang terakhir saya berikan bonus itu cara mendapatkan database nomor WA dari scraping di Google Map. Ya, jadi goalnya tentunya kita akan maksimalkan toolsnya ini gimana caranya sesuai yang saya kerjakan setiap hari ya. Sampai nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan WhatsApp-nya itu jadi marketingnya Bapak Ibu. Begitu. Nah, fitur yang saat ini itu banyak dikeluhkan orang itu adalah ketika kita broadcast, Bapak Ibu ya. Broadcast itu pasti karena kan kalau di WhatsApp itu sebenarnya ketentuannya kalau kita broadcast itu kita harus bayar. Seharusnya itu ketentuan resmi WhatsApp. Jadi sama seperti SMS gitulah ya. Jadi kita harus bayar per sekali kirim itu harus bayar ke Meta. Nah, itu namanya WhatsApp official namanya. Nah, kalau untuk memiliki WhatsApp official itu, Bapak Ibu mesti punya akun di Meta. Jadi punya business manager namanya. Nanti daftar di sana. Nah, sayangnya kan untuk daftar ke situ tuh agak ribet ya. Saya sendiri aja daftar ribet gitu. Apalagi yang nggak pernah main Meta Ad gitu. Pasti akan kesulitan. Makanya saya sarankan kalau masih mulai dari awal, pakai aja yang namanya non-official. Non-official itu seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak perlu bayar ke Meta, kita bisa broadcast, tapi ada resikonya. Resikonya apa Bapak Ibu? Resikonya ya kita bisa kena ban akun kita, akun WhatsApp kita. Itu resikonya. Nah, kalau saya sendiri terus terang menggunakan nomor WhatsApp itu ada 6 nomor WhatsApp. 4 saya gunakan untuk broadcast, 2 nomor WhatsApp saya nggak pakai untuk broadcast. Itu, jadi untuk terima admin aja. Kayak gitu. Karena kalau misalnya kita semua pakai broadcast, nanti kena ban semua, ya hilang nanti. Jadi Bapak Ibu masih harus pakai strategi kayak gitu ya. Karena di satu HP itu ya, di satu HP itu bisa install WhatsApp yang bisnis satu ya, WhatsApp bisnis satu, kemudian WhatsApp yang biasa satu. Jadi 2 akun WhatsApp. Terus Bapak Ibu bisa tambah lagi di akun yang WhatsApp biasa, itu bisa tambah akun di sana. Jadi kalau Bapak Ibu coba lihat menunya, pernah lihat menu nggak di akun WhatsApp biasa?
itu bisa ditambahkan perangkat WhatsApp lain. Ini kalau saya lihat tadi ya. Jadi kita itu bisa nambahkan beberapa akun WhatsApp di satu HP, Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh ya. Jadi masuk menunya itu ke menu WhatsApp, kemudian, tapi ini yang WhatsApp biasa ya, bukan WhatsApp bisnis ya. Kalau WhatsApp bisnis hanya bisa satu nomor. Kalau WhatsApp biasa itu Bapak Ibu bisa bikin beberapa akun WhatsApp. Saya cek dulu ya. Karena akun saya itu satu WhatsApp, satu HP bisa 3 akun WhatsApp. Oh iya, jadi Bapak Ibu bisa tambahkan satu akun WhatsApp biasa itu tambahkan satu lagi. Jadi satu HP bisa 3 nomor akun WhatsApp, Bapak Ibu. Ini saya udah coba. Jadi pakai satu HP itu bisa 3 nomor WhatsApp. Yang pertama WhatsApp bisnis, yang WhatsApp biasa itu bisa 2. Ditambahkan aja nanti menunya itu masuk ke menu menu akun ya. Buka WhatsApp-nya nanti masuk menu akun, paling atas tuh bisa tambahkan nomor WhatsApp yang lain. Paling atas. Ini kayak gitu ya, Bapak Ibu ya, caranya ya. Jadi satu HP itu bisa 3 nomor WhatsApp. Ya, seperti itu. Jadi untuk kelasnya itu saya sudah buka. Kalau Bapak Ibu pengen mendalami lebih lanjut, silakan. Materinya itu seperti ini ya, saya kasih gambaran ya, materinya. Dan bonusnya itu adalah nanti dapat akun UMKM Pro ya, selama 1 bulan. UMKM Pro bisa sampai, HP-nya bisa sampai 4 ya. Ini kurikulumnya di sini ya, nanti boleh dibaca kalau Bapak pengen baca. Kurikulumnya, jadi saya berikan bonusnya ada 1 akun UMKM Pro yang 1 bulan, kemudian bonus untuk scraping data WhatsApp dari Google Maps, sama cara berikan di Meta Ads ya. Nanti ada e-booknya saya kasih di situ. Strategi mendapat prospek dari Meta Ads nih, saya kasih di sini. Strategi mendapatkan lead dari Facebook Group. Kayak gitu Bapak Ibu. Itu bisa dipakai untuk follow up nggak, Pak? Untuk pola apa? Kalau untuk otomatis ya. Jadi nggak perlu kita setting manual. Kita mau follow up ke nomor ini, nggak perlu ya. Otomatis dia mencari sendiri ya. Kalau untuk follow up itu saya biasanya menggunakan ini Pak, ini sequence message. Ini. Jadi pesannya bisa dikirim hari ini, pesannya apa, besok apa gitu Pak, follow up-nya. Ini. Oh, diatur waktunya ya. Ya. Jadi misalnya dari trigger masuk chatnya itu Bapak mau pakai apa, mau keyword atau mau post message apa. Nah, dari trigger ini nanti kita bisa susun, dia akan merespon misalnya ini ya, saya bikin kayak gini ya. Jadi kita bisa bikin diagramnya kayak gini Pak. Ini ya, ini hari pertama. Hari pertama jawabannya apa? Nanti kita kirim apa? Nanti hari kedua bisa kirim lagi pesan ya. Ini kita setting lagi hari kedua. Ini ganti harinya. Hari kedua. Tapi ini harus berdasarkan chat yang masuk dulu ya Pak.
Untuk connectingnya pakai aplikasi apa? Ini menunya di sini Pak, menu sequence message. Oh, di Sequent ya. Ya, sequence message. Tuh, ini untuk kita bikin pesan terjadwal ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga gitu. Sequence message. Terus ada juga untuk misalnya Bapak Ibu kan tadi pakai nomor WA kan banyak. Kalau WA-nya baru itu ya tadi nomor WA-nya jangan langsung dipakai tapi harus dipanasin dulu. Nah caranya kayak gini panasinnya pakai menu WA lama. WA Bapak ini fungsinya untuk nomor WA baru supaya dia tidak langsung kena ban dan terdeteksi oleh WhatsApp ya, karena kita broadcast, itu harus dipanasin. Caranya manasin kan kalau manual itu WhatsApp itu harus bercakap gitu ya, membalas percakapan dengan orang lain gitu. Nah kalau di sini kita tinggal setting aja percakapannya itu 2 nomor WhatsApp ya. Ini satu WA ini, satu WA ini ya, 2 nomor WhatsApp. Kemudian kita bikin percakapan nih, si A chat ke si B balas ke A gitu. Misalnya ya ini A, ini B. Nanti dia akan ketik balasannya nanti A, B gitu. Jadi percakapannya disetting di sini. Contohnya biasanya sih saya bikinnya cuma simpel-simpel sih. Halo gitu ya. Halo. Ya. Nah, ini sebenarnya juga bisa sih asalkan ada huruf yang diketik aja. Nah, kayak gini nanti otomatis ya. Kalau kita bikin ya sampai katakanlah 20 gitu ya atau 15 ke bawah itu nanti dia akan otomatis WAA akan ngechat ke WAB, WAB akan balasin ke WAA otomatis. Ini ya caranya kayak gini kita tinggal kasih aja delay-nya berapa lama. Misalnya 15 maksimal. Ini misalnya saya bikin 5. Ini misalnya saya per sekali jalan ngechat balas TikToknya 15 misalnya. Ini tinggal kita save configuration. Baru udah ini kita jalankan. Nanti dia otomatis dari WAA akan ngechat ke WAB. WAB akan balas ke WAA lagi dan WAB akan balas lagi ke WA gitu aja. Nah, ini kan seperti percakapan biasa. Kalau mau WA kita baru dipanasin dulu kayak gini 1 minggu baru buat broadcast baru aman. Seperti itu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu pertanyaannya? Ada pertanyaan? Itu saya ini di pesan nanyain harga. Kalau untuk ini ya, untuk kelasnya itu saya sudah sampaikan di grup WA, tapi untuk yang khusus WA ini ya, WA kelas bikin chatbot, harganya 248.000 Pak, tapi dapat akun UMKM Pro seharga 148.000. Jadi nanti dapat otomatis akun ini ya, yang kliennya UMKM Pro. UMKM Pro itu ini ya, yang di tengah 30 hari nanti dapat ini yang 148.000. Bisa sampai 4 nomor WhatsApp dipakai. Jadi di sini nanti bisa pakai 4 nomor WhatsApp sekaligus, kemudian bisa sampai 20.000 broadcast, dan ini semua ada fiturnya, ini semua nanti berguna Pak. Jalan semua nih fiturnya. Nah, mungkin saya kenalin satu lagi fitur yang bagus yang menurut saya ini aman sekali untuk broadcast karena saya udah pakai ini ya, fitur
campaign rotator. Campaign rotator ini saya pakai, saya menggunakan 4 nomor WhatsApp ya. Saya pakai 4 nomor WhatsApp dan saya bikin kampanyenya itu dengan kampanye ini. Kenapa aman? Karena dia bisa mengirimkan template-nya itu bisa banyak sekali. Ini kita bikin template pesannya di sini ya. Template pesan ini saya bikin template pesan ya ini ya. Kan saya udah bikin tuh banyak ya. Template pesannya itu satu subjek itu saya biasanya 10 template. Jadi saya 10 kalimat beda-beda ya, Bapak Ibu ya. Ini contohnya ya. Nah, ini kayak gini. Saya bikin sampai 10 macam untuk satu kampanye. Misalnya saya kampanye tentang apa? Ya. Saya bikin 10, kemudian setelah bikin 10 template, itu saya pakai 4 nomor WhatsApp untuk mengirimkan. Dan di kampanye rotator ini, itu pengirimannya setiap nomor WhatsApp itu bisa beda-beda. Ini ya, kita create, kemudian kita pakai yang ini, pakai yang expand mode. Jadi multiple device rotation, multiple templates, dan template rotation. Jadi ini benar-benar aman karena apa? Karena yaitu Pak, device-nya banyak, pesan yang terkirim juga beda-beda gitu. Karena itu mengurangi deteksi spam. Ya, ini. Jadi pakai ini, kemudian next. Ini kita bikin nama campaign-nya aja. Campaign-nya apa? Misalnya Zoom. Kemudian mau dikirim ke siapa? Nah, ini kan database-nya. Ini saya ambil dari grup-grup WhatsApp yang saya join. Ini kan banyak ya. Ini saya punya grup banyak sekali yang saya join. Tinggal dipilih aja yang mana. Ya. Ini kan ada 171 nomor. Ya, kemudian kita next. Nah, kita tinggal pilih nomornya. Nah, ini saya biasanya pakai 4 nomor. Ini contohnya 2 yang sudah terhubung, kita tinggal select semua. Select semua, 2 nomor pengirimnya. Kemudian template-nya kita pilih. Template-nya kan tadi saya bikin 10 macam template ya. Jadi saya tinggal pilih, tinggal masukkannya semua 10 itu. Ini ya. Kayak gitu. Jadi 10 template, pakai 4 nomor. Ya, kemudian ketika kita broadcast, kita bisa pilih serial, berurutan atau random. Itu. Mau pakai template 1, 2, 3, 4 berurutan atau acak. Bisa. Kita tinggal pilih next. Nah, di sini Bapak Ibu, ini supaya benar-benar aman dari ban, saya biasanya hanya memberikan ini itu 1 WA kirim 5 pesan setiap 20 menit sampai 30 menit. Jadi benar-benar aman. Gitu. Ini misalnya kan 4 WA ya, jadi kita 20 pesan, kemudian berhenti selama 20 menit atau 25 menit. Jadi WA kita nggak tiap menit ngirim pesan ya. Jadi ngirim 20 pesan doang dengan 4 nomor WhatsApp, kemudian 20 menit, 25 menit dia berhenti. Tuh. Dan ini semakin lama semakin aman ininya ya, delay-nya ini. Kemudian ini delay per pesan juga saya selalu pakai yang maksimal. Nih. Delay pesan pertama sama pesan kedua. Ya. Jadi ini untuk mengatur dari 4 WhatsApp itu mau kirim berapa pesan, kemudian berhenti dulu, terus baru ngirim lagi gitu. Ini adalah untuk mengatur delay pesan pertama dan pesan kedua. Ya, seperti itu. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa pilih aja mau langsung dikirim atau mau dijadwalkan. Kapan mau dijadwalkan? Itu mau dijadwalkan besok atau mau langsung hari ini juga bisa. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah fitur yang terbaru dan menurut saya ini paling aman dah, karena saya udah coba ya. Daripada yang sebelumnya itu hanya 1 kali kirim 1 nomor doang.
Jadi nggak bisa kita atur seperti ini. Ini bisa sampai beberapa nomor dan pesannya bisa banyak sekali kita kirim macam-macam gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya akhiri? Itu pembelajaran berapa lama, Pak? Ini ya kelasnya Pak ya? Ya. Itu tutorial Pak, tentunya tutorial sama-sama seperti sebelumnya saya kasih WA group Pak untuk tanya jawab. Jadi aman ya, tetap didampingi ya. Iya, jadi ada tanya jawab di grup, dan silakan kalau mau bertanya. Ini Pak, jadi materi yang didapat itu otomatis ya kita maksimalkan 3 pilar ya. Pilar pertama itu database lead system. Kan ini kita sangat butuh ya, karena kalau nggak ada database juga kita nggak bisa mengirimkan broadcast promosi. Dan kalau Bapak Ibu punya database lama itu lebih bagus lagi, karena untuk follow up. Saya sendiri terus terang ya banyak pakai database lama dulu, baru database baru gitu. Database lama dulu digarap, baru database baru. Ya, jadi leading database ini dari yang pertama itu kita dapat dari grup Skype, WA Skyper ya. Kemudian kita dapat dari Facebook Group dan dari Meta Ads. Itu. Kemudian pilar kedua ya kita bangun cara kita ngeblas seperti apa itu yang tadi saya demokan barusan itu ya Bapak Ibu ya. Dan kita nanti bisa lihat perhitungannya bedanya kalau kita pakai official sama non official. Kembali lagi sih itu pilihan ya. Kalau Bapak Ibu mau pakai yang official boleh. Kalau memang punya dana mau pakai official tuh boleh banget sih. Biayanya itu kalau sekarang itu kira-kira satu kirim pesan itu sekitar 800 sampai 1000 ya. Itu kalau satu hari ngirim 200 pesan aja ya satu hari ya. Jangan 200 lah. Kalau 4 WhatsApp itu 4 WhatsApp kalau per WhatsApp 50 aja lah. 200 pesan ya. Sehari 200 pesan tuh kalau kita hitung 1000 udah per hari 200.000 budget iklannya. Bayar ke Meta. Itu. Jadi saya kasih perbandingan biaya sama keuntungannya, kemudian cara kirim pesan seperti tadi saya demoin ya. Saya kirim pesan banyak, kemudian cara bikin form ini tadi saya sudah demokan juga ke Bapak Ibu secara singkat itu. Itu pilar-pilarnya yang kita akan perdalam gitu ya di sana ya. Kemudian bonusnya ya, seperti tadi saya sampaikan, bonusnya ada ini ya, UMKM untuk bulan, kemudian Ibu Meta Ad klik to WA, sama yang terakhir saya videonya nanti saya bikinkan untuk cara mendapatkan database WhatsApp dari Google Map Scraping. Nanti ada tools-nya juga itu. Google Map Scraping. Seperti itu, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Pak Agus, saya baru join nih Pak. Maaf Iya. kalau agak mulai dari nol ya Pak. Ini misalnya Pak, saya udah coba buka websitenya Chatloe ini Pak. Kalau misalnya saya kerja di perusahaan yang tidak harus banyak WhatsApp gitu Pak, tapi perlu chatbotnya itu bisa ya Pak ya? Ini kalau saya lihat Bapak lebih banyak untuk marketing, MLM gitu ya Pak. Itu bisa nggak Pak? Bisa Pak, kalau Bapak mau hanya pakai untuk chatbot AI-nya aja ya. Maksudnya Oke. Bapak hanya untuk dipakai untuk Tapi tetap AI artinya ya? harus ada iya, database-nya tetap harus ada ya Pak ya. Ya, Database apa ini maksudnya ini Pak? database WA-nya yang dari customer yang mau, maksudnya
misalkan ada yang nanya layanan kami gitu kan, terus itu kan selama ini kan masih manual di follow up-nya gitu. Mm-mm. Nah ini nanti eh dengan AI bisa terfollow up atau seperti tadi saya lihat itu ya Pak ya, gitu ya Kak? Betul, betul. Jadi, Oke Pak, oke Pak. jadi Bapak pakai yang AI bot-nya aja, Pak. Pakai yang ini, yang AI bot-nya ini aja. Tapi saran saya tetap nanti CS-nya itu ya, Pak ya. Kalau Bapak itu memang perusahaannya pengen balasnya otomatis dan bisa terarah, nanti tetap di call to action-nya diarahkan ke nomor WA yang manusia, Pak. Yang balasnya manual, manusia. Call to action-nya. Oke Pak. Oke. Jadi di sini itu untuk konversasi yang ya pertanyaan-pertanyaan rutin, pertanyaan-pertanyaan yang berulang itu bisa jawab sama dia. Tapi kalau lebih spesifik, silakan hubungi nomor WA admin. Nah, nanti ditulis aja nomor di sini, Pak. Iya Pak. Ini berarti nanti saya juga pakai aplikasi Chatlo ini Pak ya? Iya, 2448 tadi itu termasuk aplikasi ini Pak? Atau saya berlangganan lagi sendiri Chatlo ini? jadi kalau Bapak ikut kelasnya yang pendalamannya, yang ini WhatsApp automation, itu udah Ya. dapat akun UMKM Pro, Pak. Oh, Udah dapat akun UMKM Pro selama 1 bulan. oh sama 1 bulan aja. Ya, Bulan depannya? bulan depannya Bapak boleh pilih mau lanjut yang plan yang sama atau plan yang lebih rendah. Karena plannya kan ada 4 macam ya. Plannya ini, Pak. Ini plannya. Kalau untuk Bapak hanya untuk AI aja ya pakai yang ini aja Pak, yang 48 itu. Tapi satu device. Saya mute dulu ya. Kalau untuk AI aja Pak ya, kalau untuk CS AI aja bisa pilih yang 48.000 per bulan, tapi ini hanya satu device ya Pak. Itu tergantung Bapak kebutuhannya mau berapa nomor WA nih yang mau disambungkan ke AI-nya. Oke, oke. Karena yang fitur yang lebih tinggi ini bisa untuk blast tadi Pak, blast sama automation ini ya kampanye ya. Jadi fiturnya lebih banyak gitu dipakainya. Oke Pak. Saya minat ya Pak. Berarti ini pelatihannya nanti ini ya Pak, lihat video gitu ya Pak? Atau Bapak live seperti gini? Ada videonya sama Pak, ada grup WhatsApp yang bisa tanya jawab langsung kalau ada kendala. Oke. Nanti saya japri ya Pak. Makasih Pak. Ya, baik. Baik, ada yang ditanyakan lagi, kira-kira Bapak Ibu? Pak Ubay ini kayaknya sudah pengalaman juga Pak ya. Pengalaman pakai WA ya Pak? Gimana Pak? Untuk berapa kali ke band Pak? Pak Ubay ya. Jadi kalau podcast non official memang resikonya teman-teman itu nanti kena ban. Tapi selama ini saya kena ban, akunnya sih balik semua ya. Jadi nggak ada yang di ban permanen gitu. Yang penting kalau nomor WhatsApp-nya kena ban itu jangan dipakai dulu gitu. Nanti pakai nomor yang lain dulu. Nanti nunggu berapa kali lagi baru dipakai lagi kayak gitu ya. Kita minta pengajuan pemulihan akun ke WhatsApp. Itu biasanya 1 kali 24 jam dia akan kembali. Saya rasa seperti itu ya Bapak Ibu untuk Zoom malam ini. Saya Hari ya. Terima kasih semua untuk waktunya dan sampai ketemu di Zoom berikutnya ya. Sampai ketemu ya.